Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang makosid ekonomi Islam. Langsung saja pada videonya. Ekonomi syariah terkadang disebut pula dengan ekonomi Islam. Secara harfiah, ekonomi syariah terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan syariah. Ekonomi sendiri memiliki arti sebagai segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan syariah memiliki arti sebagai ketentuan yang berasal dari Allah dan juga Rasul-Nya. Secara istilah, para pakar ekonomi syariah memberikan istilah yang berbeda-beda mengenai ekonomi syariah itu sendiri, walaupun secara esensi mengandung arti yang sama. Yang pertama, Muhammad Abdul Manan dalam Islamic Economy Theory and Practice mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari persoalan mengenai ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Yang kedua, Muhammad Umar Chapra memberikan definisi ekonomi Islam sebagai cabang dari ilmu yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologi yang berkepanjangan, atau tanpa melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Yang ketiga, Muhammad Akram Khan dalam An Introduction to Islamic Economics menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan studi yang memfokuskan perhatian pada kesejahteraan manusia melalui pengorganisasian sumber daya di bumi dengan dasar kerjasama dan partisipasi. Jadi pada intinya, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang kompleks dan komprehensif. Tidak hanya mengatur proses produksi, distribusi dan konsumsi, di dalamnya ada eksistensi dan ekspresi keagamaan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Ada aspek akidah, fikih, dan akhlak yang menjadi landasannya. Inilah yang membedakan pelaksanaan ekonomi syariah berbeda dengan pelaksanaan ekonomi yang lainnya. Jadi pada intinya, maqasid ekonomi syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-hukumnya dalam bidang perekonomian. Untuk prinsip-prinsip maqasid ekonomi syariah akan dijelaskan oleh Saudara Rahma. Baik, di sini saya Syafitri Nurrahma akan menjelaskan tentang prinsip dasar ekonomi syariah. Nah, Dr. Yusuf Hamid Al-Alim dalam bukunya itu Al-Maqasid Al-Amali Al-Syariah Al-Islamiyah halaman 495 sampai dengan 546 itu menyebutkan 3 hal yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam sendiri, yang berisi tentang sumber daya keuangan dan harta. Nah, tiga tujuan utama itu ada harta selalu bergerak, lalu yang kedua ada kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan yang ketiga harta itu harus dikelola dan terdistribusikan secara adil. Nah, yang pertama itu harta selalu bergerak itu dimaksudkan untuk sumber daya itu harus terus bergerak dan dimanfaatkan, digunakan baik untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif. Terdistribusikan juga ke berbagai kalangan untuk dikembangkan dalam berbagai macam kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua tadi itu kan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Di sini tuh maksudnya dijauhkan dari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik dan permusuhan, serta hal yang membahayakan juga. Untuk mencapai tujuan ini tuh dalam transaksi ekonomi harus ada kontrak yang tertulis kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Nah, lalu yang ketiga ini harta harus dikelola dan distribusikan secara adil. Maksud adil di sini adalah harta dapat dirasakan manfaatnya secara merata, baik oleh kelompok elit maupun akar rumput oleh masyarakat yang dekat ataupun yang jauh. Adil juga bisa berarti menggunakan harta sesuai peruntukannya dan sesuai aturan agama, serta menunaikan perintah agama yang berhubungan dengan harta, misalnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Lalu ekonomi Islam ini mengimplementasikan prinsip wasatiyah, ajaran Islam. Moderasi dalam ekonomi syariah itu dapat dilihat dalam hal berikut. Yang pertama, menyeimbangkan tujuan dari dunia dan akhirat. Lalu, mengakui hak individu dan hak umum. Lalu yang ketiga, moderasi dalam memperjuangkan kemaslahatan pribadi dan sosial. Yang keempat, memberikan kebebasan bersyarat dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menyeimbangkan kepuasan jasmani dan rohani.
Lalu terkait dengan transaksi keuangan atau ukut atau akad atau al-muamalat al-maliyah atau muamalah yang berhubungan dengan harta, terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu adalah saling rela atau taradli. Nah, saling rela ini maksudnya adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menjadi syarat mutlak keabsahan dari suatu akad tersebut. Setiap pemaksaan dapat menyebabkan batalnya akad yang dilakukan. Nah, dari prinsip ini tuh berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Nisa ayat 29. Nah, di sini tuh ayatnya menegaskan dua hal yang menjadi prinsip akad. Pertama, akad harus dilakukan atas dasar saling rela semua pihak. Lalu yang kedua, keuntungan yang didapat oleh satu pihak tidak berdiri di atas kerugian pihak lain. Nah, yang kedua itu prinsipnya tidak ada goror. Goror di sini maksudnya sesuatu yang berpotensi seperti merugikan pihak yang berakad atau memiliki dua kemungkinan untung atau rugi, namun potensi kerugian itu lebih tinggi dari keuntungannya. Jadi untuk goror sendiri itu sangat tidak diperbolehkan dalam hal transaksi ekonomi dalam Islam. Nah, terus yang ketiga ini ada prinsip tidak mengandung riba. Yang kita tahu riba itu haram dan semua pihak yang terlibat di dalamnya tuh bisa mendapat ancaman yang berat. Larangan ini tuh dikarenakan dalam praktik riba ada unsur eksploitasi atau istiqlal dari pemilik modal kepada kelompok marginal. Nah, praktik riba ini banyak menabrakkan prinsip dasar agama Islam, misalnya prinsip ta'awun, adil dan semacamnya. Terjadi kezoliman karena orang-orang yang telah mendapat karunia harta Allah Subhanahu wa taala seharusnya memberikan uluran tangan untuk melakukan pemberdayaan kepada kelompok marginal, bukan malah menjadikan mereka sebagai objek kesempatan untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Nah, yang keempat ini, yang terakhir ya, itu tidak membahayakan. Jadi semua jenis transaksi ekonomi tidak boleh membahayakan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Prinsip sebenarnya tidak berlaku pada dalam semua proses ekonomi. Seorang muslim yang baik tidak akan menjadi produsen barang-barang yang membahayakan atas melakukan proses produksi yang membahayakan lingkungan sekitar juga. Misalnya pencemaran udara, tanah, dan air. Seorang distributor pun yang berwawasan syariah tidak akan memasarkan suatu produk di suatu tempat yang berdampak matinya pelaku UMKM di daerah tersebut. Begitu pula proses konsumsi tidak boleh menyebabkan bahayanya pada diri sendiri ataupun orang lain. Jadi itu tidak membahayakan ini tuh aspek keseluruhan, mencakup proses produksinya, terus lalu ke distributornya, lalu ke proses konsumsinya. Jadi dari 3 kegiatan ini tuh tidak boleh ada unsur yang membahayakan. Mungkin bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang penerapan maqasid dalam persoalan ekonomi syariah. Yang pertama, maqasid dalam proses produksi. Proses produksi yang mempertimbangkan maqasid syariah akan mengacu pada beberapa hal. Langsung saja yang pertama yaitu tujuan produksi tidak hanya sekedar mengejar profitability. Aturan dan maqasid syariah juga menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, dalam hal supply and demand, produsen tidak serta mengambil semua peluang pasar yang tersedia. Yang artinya, produsen hanya akan mengambil peluang usaha yang paling besar, yaitu dengan melihat produksi apa yang paling diminati oleh calon konsumen. Nah, yang kedua, maqasid dalam persaingan usaha. Prinsip yang tidak hanya mengejar profit, berlaku distribusi dan persaingan usaha. Seorang pengusaha yang berwawasan syariah dengan berpedoman pada maqasid syariah akan memperhatikan lingkungan lokasi memasarkan produknya, yaitu dengan melihat apakah tempat itu sangat kondusif, sangat baik, dan juga bisa dijangkau dengan mudah oleh calon konsumen. Yang ketiga, maqasid dalam konsumsi. Dalam mempertimbangkan konsumen, dalam memilih suatu produk tidak hanya didasarkan pada suatu pertimbangan saja. Pola konsumsi dengan pendekatan maqasid akan mempertimbangkan maslahah dan mafsadah dari aktivitas ekonomi tersebut. Jadi produsen maupun konsumen akan mempertimbangkan maslahah dan mafsadah
dari aktivitas ekonomi tersebut. Apakah aktivitas ekonomi tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, maqasid syariah dalam kebijakan fiskal. Terkait dengan kebijakan pemerintah, kaidah yang sangat populer adalah tasarruful imami ala ro'iyati manudun bil maslahati, yang artinya adalah kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan kepada maslahah, yaitu seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada maqasid syariah, yakni kemaslahatan rakyat baik dalam bidang hukum, politik, budaya maupun ekonomi. Semua kebijakan ini harus menggambarkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam bidang ekonomi, berwujud dalam kebijakan fiskal, dalam kebijakan dan kebijakan moneter. Instrumen kebijakan fiskal bisa dikategorikan dalam 3 hal, yakni penerimaan, pengeluaran, dan utang negara. Dalam konteks pendapatan negara menurut Islam adalah pajak, zakat, wakaf, ghanimah, dan lainnya. Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.